Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah pada malam hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu kembali di Google Meet dalam upaya kita untuk mempelajari bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami bahasa Arab dengan baik. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, tabi'in dan semua umatnya yang dengan setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah sampai kepada saya latihan-latihan yang telah dikerjakan oleh teman-teman kita, ya, ada beberapa, ya, ada 10 orang yang berhasil mengerjakan soal latihan di minggu kemarin. Ada juga yang mengirimkan di beberapa minggu yang lalu, ya. Lagu lihal, saya lihat hasilnya yang sudah bagus, ya. Sudah menunjukkan adanya apa istilahnya pemahaman dari materi yang telah disampaikan oleh ada 10 orang diantaranya, ya, 3 dari ikhwan dan 7 dari akhwat, ya. Cuman ini juga dari teman-teman kita masih ada beberapa halaman yang belum dikerjakan, ya. Pak Fahmi misalnya hanya 2 halaman, Pak Fahmi Siregar, Pak Fahmi Nur Fauzi ini hanya mengerjakan cuma 6 soal nih. Mungkin belum sempat kali, ya, dari 5 halaman ini. Kemudian ini Pak Alan, ini kan ada Kuroh ini 9, ya, angka 9, ya, ini bukan angka 4. Bikam Kuroh, ya. Nih, Kuroh ini 9 apa Kurush. Nah, kemudian ini untuk Ibu Zakia. Nah, ada penulisan-penulisan yang mungkin ketinggalan titik, ya, atau mungkin kurang koreksi. Misalnya ketika menulis al-qalam, kalau nggak ada titiknya bukan al-qalam, akhirnya al-alam, ya. Beda arti, ya. Saya husnudon ini mungkin kelupaan nggak menuliskan, ya. Kemudian ini juga keliru ketika menyusun kalimat, ya, dengan kalimat yang tersedia. Ini di sini sudah tersedia kalimat maktabah, kemudian disuruh untuk membuat menyusun satu kalimat. Maka ini juga perlu apa istilahnya diingat-ingat artinya, ya. Jadi sehingga tidak terjadi ketika menyusun kalimat kalau kita nggak mengetahui artinya bisa salah arti, ya, kandungan artinya sangat jauh. Misalnya yang ditulis Ibu Zakia ini ashtari maktabah minal maksaf. Nah, ini kan kalau diterjemahkan saya membeli toko buku dari kantin, gitu, ya. Mudah-mudahan mungkin dimaksud bukan maktabah, ya, kitab mungkin, ya, kitab maksudnya, ya. Dan ini juga dialami oleh Ibu Ella ini, ya. Saya membeli maktabah di maksaf. Makanya ketika di soal berikutnya Ibu Zakia kelihatannya bingung nih, ya. Di situ ada istaril maksaf
Ashtaril maksaf min apa itu titik-titik. Saya membeli kantin dari siapa? Padahal mungkin kalau minnya ditambahin misalnya dari Pak Tony gitu, betul ya Ustaz ya? Bisa, bisa. Iya, saya membeli kantin dari Pak Tony misalnya gitu. Kemudian ada sebagian lagi belum dikerjakan ya. Kemudian Ibu Yasmin, Ibu Widi, ya, Bu Suherlina juga. Ini angka-angka juga nih, angka-angka juga makanya harus sering latihan ya. Ya, angka dari 1 sampai bilangan-bilangan sekian itu juga harus diucapkan. Makanya kalau kita kurang perhatikan, kita nggak bisa menyebutkan ya dalam tulisan, misalnya 14 gitu ya. Ya Bu Suherlina ini 14, ini ada 13 ya. Maka ini nanti diulang lagi ya. Mungkin kalau misalnya menerjemahkan masing-masing kalimat bisa dicatat jangan lupa. Yang lainnya sudah ya cukup bagus ya. Oleh kulihal sebagian besar insya Allah sudah memahami. Kalau kesalahan-kesalahan ya sedikit kesalahan-kesalahan bisa jadi karena lupa atau mungkin ini yang belum dikerjakan mungkin belum sempat. Itu mungkin saya. Itu saja ada sementara laporan dari soal-soal latihan yang dikerjakan oleh teman-teman kita. Baik, ikhwati fillah, mari kita langsung saja mulai pembahasan malam hari ini untuk kelanjutan materi kita yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadzuna Ustadz Maksum Badrul Zaman, fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Jazakallahu khairan Pak Tony, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada kita ya. Dan salah satu kenikmatan ini adalah kesempatan untuk berbuat baik ya. Dan saya pribadi berharap kegiatan kita ini dianggap sebagai perbuatan baik di sisi Allah Subhanahu wa taala yang mudah-mudahan menjadi pahala kita di yaumil akhir ya. Hari atau malam hari ini insya Allah kita akan lanjutkan ya ke pokok bahasan selanjutnya ya. Insya Allah kita akan memasuki pokok bahasan ke-18 ya, dan pelajaran ke-52. Nah, di sini metode belajarnya sudah berbeda. Kalau kemarin ya kita membaca percakapan, kalau di sini kita membaca narasi ataupun prosa ya. Oleh karena itu ini harus benar-benar difahami ya, karena semakin banyak kita memahami, kita akan menemukan hal-hal yang baru ya, yang hal-hal tersebut akan menambah kepandaian kita ataupun penguasaan kita terhadap bahasa Arab ini ya, terutama yang berkaitan dengan mufradat ataupun kosakata yang baru. Nah, oleh karena itu seperti tadi disampaikan oleh Pak Tony ya, jangan ragu-ragu ketika kita harus menuliskan satu catatan ya, baik catatan kaki ataupun catatan pinggir di buku kita ya. Jangan sayang, itu buku memang harus banyak catatannya gitu. Kalau buku itu bersih, nggak ada catatannya, itu kayaknya nanti historinya kurang. Tapi insya Allah kalau catatannya banyak ya, nanti ketika kita punya cucu ya, kita akan banyak cerita, ini ternyata neneknya atau kakeknya nih saat belajar itu adalah orang yang aktif gitu ya, orang yang perhatian. Nah, ini adalah salah satu bentuk pendidikan kepada anak-anak dan cucu kita nantinya kelak ya. Nah, di pokok bahasan ini penulis mengetengahkan satu judul ya. Judulnya adalah Aina Ahmad ya. Di mana Ahmad ya, atau kemana Ahmad ya.
di mana Ahmad itu lebih tepat untuk diterjemahkan ya. Dan ini tadi saya sebutkan ini bukan percakapan, tetapi ini prosa atau narasi ya, tulisan ya, seperti cerita, dan ceritanya ya, bisa dibilang ini pendek, tapi mungkin bagi yang baru belajar saat ini bab terpanjang yang baru akan kita baca gitu ya. Oke, nah kita akan langsung ke bacaan prosanya ataupun ceritanya, dan di sini saya akan memberikan kesempatan pada ikhwah fillah atau akhwati fillah untuk membaca dan sekaligus menerjemahkan ya. Mungkin boleh siapa saja ya yang berani membaca kemudian menerjemahkan. Kita mulai dari nomor 1 ini ya, cerita yang nomor 1 ini. Oke. Ya, silahkan jangan malu ya, karena kita sama-sama belajar. Saya lempar ke semua, siapa yang mau membaca kemudian menerjemahkan halaman ini. Ana Ustaz, Oke, Bu Zakia ya. tapi dibantu ya Ustaz kalau ada kata sulit ya. Siap. Tafadhali. Ya, silakan. Bismillah. Bismillah. Abdullah yabhasu an Ahmada fil madrasati. Ya. Abdullah yabhasu apa ya? Yabhasu itu mencari ya. Abdullah mencari Ahmad di sekolah. Ya, betul. Abdullah yakul. Abdullah Ya. berkata, Ya. Ahmadu yuhibbul qiraah. Ahmad menyukai membaca. Ya. Huwa fil maktabah. Dia ada di perpustakaan. Ya, betul. Abdullah yazhabu ilal maktabah. Abdullah pergi ke perpustakaan. Fil maktabati talamizu katsirun. Ya. Di perpustakaan banyak pelajar. Ya. Yaqra'ut talamizul kutub. Ya. Pelajar membaca buku. Ya. Abdullah la yajidu Ahmad. Ya. Abdullah tidak bertemu Ahmad. Ya, tidak bertemu atau tidak menemukan Ahmad ya. Tidak menemukan Ahmad. Oke, barakallahu fiik ya, ahsanti. Jadi secara umum ini 95% bacanya sudah bagus, kemudian terjemahannya sudah sangat mendekati ya. Kurang-kurang dikit, ini hanya tinggal dilatih saja Bu Zakia ya. Dan dengan yang lain ini memang harus dipacu ya. Kita harus sering berlomba-lomba untuk membaca ya, agar kita terbiasa. Jadi ketika ada kesempatan jangan dilewatkan. Saya dahulu ketika belajar bahasa Arab tuh, saya selalu memilih kursi paling depan. Karena kenapa? Di situ saya akan mendapatkan banyak kesempatan ya, baik dari perhatian guru ya, kemudian kesempatan untuk menjawab soal-soal, kemudian saya akan terlatih untuk siap menjawab segala pertanyaan. Artinya itu akan membuat saya mempersiapkan ketika besok saya akan belajar satu mata pelajaran ya, saya akan baca dulu. Saya memilih tempat duduk paling depan, karena biasanya tuh guru tuh ya bertanya kepada orang yang paling depan. Oke, barakallahu fiik ya, sudah bagus. Kemudian terjemahannya saya ulang lagi sedikit. Abdullah yabhasu an Ahmad fil madrasah. Jadi Abdullah mencari Ahmad di sekolah ya. Abdullah yaqulu, kemudian Abdullah itu berkata. Nah, di sini bisa dikatakan berkatanya itu tidak secara langsung ya, maksudnya berkesimpulan. Bisa jadi perkataannya dalam hati saja ya. Ahmad yuhibbul qiraah. Oh, Ahmad itu ternyata, kan Ahmad itu senang sekali, gemar membaca gitu. Pasti dia ada di perpustakaan.
Kemudian Abdullah yadhabu ilal maktabah. Kemudian Abdullah pun pergi ke perpustakaan. Fil maktabah talamidu katsirun. Ternyata di perpustakaan itu ada banyak murid ya. Yaqra'ut talamidu al-kutub. Dan para pelajar itu atau murid-murid itu sedang membaca kitab ya, membaca buku. Abdullah la yajidu Ahmad. Tapi Abdullah tidak menemukan Ahmad di sana ya. Oke. Ini coretan saya muncul ya. Iya Ustaz. Oke, baik. Oke, barakallahu fiik Bu Zakiyah ya. Insyaallah sudah bagus, tinggal ditingkatkan saja cara membacanya, terutama ketika menyambung alif lam ya, baik alif lam al-qamariyah ataupun syamsiyah. Misalkan tadi sudah bagus, yaqra'ut talamidu ya, bisa disambung juga yaqra'ut talamidul kutub ya, itu sudah baik ya, tinggal ditingkatkan. Barakallahu fiik. Oke, selanjutnya saya kasih kesempatan lagi. Siapa sih mau, silakan. Saya Ustaz. Oke. Siapa? Bentar. Saya. Bu. Ya. Silakan. Bu siapa? Silakan. Ya, tafadhol Bu Widi. Oh, Bu. Oh, siapa tadi? Yang pertama. Oke, tadi 2 orang yang mengajukan ya? Iya Ustaz, saya sama Bu Widi. Oke, sekarang Bu Widi dulu, nanti Bu Ella ya nomor 3. Oke. Silakan Bu Widi. Ya. Abdullah yaqul Ahmadu yusolli duhra fil masjidi. Ya. Abdullah yadhabu ila masjidi madrasah. Ya, ila masjidil madrasah. Oh, baca dulu baru bahasa Indonesianya ya Ustaz ya. Fil masjidi talamidu kathirun. Ya. Yusollit talamidu duhri. Ya. Abdullah yusolli ma'at talamid. Ya. Abdullah la yajidu Ahmad. Ya, oke. Bagus ya, barakallahu fiik. Bacaannya sudah bagus. Tinggal diterjemahkan, silakan Bu. Abdullah berpikir berkata berkesimpulan. Ya, itu lebih tepat. Ahmad sholat duhur di masjid. Ya, betul. Tapi lebih tepat lagi, yusoli ini diterjemahkan akan terjadi, ya. Oh, akan. Ahmad, Ya. Abdullah mikir, Ahmad akan Ya. sholat duhur di masjid. Ya, Abdullah berpikir, ya, seperti itu. Abdullah pergi ke masjid sekolah. Ya, Di Ya. masjid banyak sekali murid-murid. ya, betul. Mereka murid-murid itu ya Ya, betul. sholat duhur. Ya, Abdullah sholat duhur bersama murid-murid. ya, oke. Abdullah tidak menemukan Ahmad. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Sudah bagus ya. Tinggal bacaannya diperhalus lagi ya. Artinya dipercepat ya, dan memang ketika melatih diri itu akan menemukan kesulitan, tapi semakin lama ya, semakin sering insya Allah, misalkan pengulangan kata-kata ini ketika membaca tidak akan terjadi. Jadi Bu Widi ditambah lagi latihan membacanya. Kemudian untuk menerjemahkan sudah bagus ya. Seperti tadi Abdullah berpikir, nah artinya saya lebih cenderung menerjemahkan sesuai konteks gitu ya. Tidak harus tekstual. Itu sudah bagus. Abdullah berpikir bahwa Ahmad akan sholat zuhur di masjid ya. Oke, saya langsung terjemahkan lagi, barakallahu fiik ya. Sudah bagus. Saya akan terjemahkan lagi. Abdullah berpikir Ahmad
pasti akan sholat zuhur di masjid. Abdullah pun pergi ke masjid yang ada di sekolah. Di masjid ternyata banyak para murid, ya. Dan para murid itu melaksanakan sholat zuhur. Abdullah pun ikut melaksanakan sholat bersama para murid. Abdullah la yajidu Ahmad, dan Abdullah tidak mendapati Ahmad di sana. Ya, barakallahu fiik. Ya. Oke, Bu Ella nomor 3 ya. Silakan Bu. Ya, coba Ustaz ya. Ya, silakan. Abdullah yaqul Ahmad yuhibbul la'in. Abdullah yadhabu ilal mal'ab. Ya. Fil mal'ab talamidu kathir. Oh, satu-satu dulu ya Ustaz ya. Boleh semua silakan. Semua dulu ya. Yal'abu talamidu kuratal qadam. Abdullah la yajidu Ahmad. Ya. Abdullah berpikir, Ahmad suka bermain. Abdullah kemudian pergi ke lapang. Di Ya. lapangan banyak murid yang sedang banyak murid-murid. Ya. Yal'abu talamidu kuratal qadam. Mereka sedang bermain sepak bola. Para murid itu sedang bermain sepak bola. Abdullah tidak menemukan Ahmad. Iya, ahsan ya, barakallahu fiik, ini bagus ya. Pembacaannya juga sudah halus ya. Tinggal ritmenya saja ya, jangan terlalu cepat, tapi sudah bagus. Pembacaannya sudah bagus, tidak terputus-putus dan dipertahankan ya. Kemudian penterjemahan saya tadi tip maksudnya ketika menerjemahkan jangan terpaku dengan tekstual, tapi harus sesuai dengan konteks gitu ya. Walaupun memang ketika diterjemahkan satu persatu mungkin keluar dari kaidah bahasa Arab, tapi maksud ya di situ misalkan mereka sedang bermain sepak bola gitu ya. Ini bagus tadi terjemahan seperti ini karena langsung mengena gitu ya. Jadi ketika menerjemahkan harus kontekstual, jangan tekstual saja ya. Oke, barakallahu fiik ya, sudah bagus. Nomor 4, silakan. Nomor 4, silakan. Anak Ustaz. Bu Bambang, silakan. Barakallahu fiik, silakan. Bismillah. Abdullah yas'alu Mustafa. Aina Ahmad ya Mustafa? Dahabu ilal maktabah. Wa dahabu ilal masjid. Wa dahabu ilal... Ini, maaf. Zahabtu. Wa dahabtu ilal ma'ab. Wala azdu Ahmad. Iya, oke. Barakallahu fiik ya. Sudah bagus cara bacanya ya. Tinggal tadi tertukar antara zahabu dengan zahabtu ya. Ini perlu ini ya, perlu dilatih lagi. Jangan sampai tertukar, karena kalau tertukar domirnya nanti terjemahnya berbeda gitu ya. Ya silahkan diterjemahkan. Abdullah menemui Mustafa. Iya. Dia bertanya kepada Mustafa, apakah melihat Ahmad gitu ya Ustaz ya? Iya. Nah, terus dahab itu ilal maktabah, apakah dia ada di perpustakaan? Jadi zahabtu gini, konteksnya tadi kan Abdullah bertanya kepada Mustafa, aina Ahmad ya Mustafa? Di mana Ahmad wahai Mustafa? Zahabtu. Ini perkataan Abdullah ya. Aku sudah pergi ke perpustakaan. Oh iya. Nah, zahabtu itu kan fi'il madi ya, yang lampau. Beda dengan azhabu. Jadi diterjemahkan aku telah pergi ke perpustakaan. Silahkan dilanjutkan. Ya. Aku telah pergi ke perpustakaan. Aku telah pergi ke dan aku juga telah pergi ke masjid juga gitu ya Ustaz ya. Ya, itu betul. Dan aku telah pergi ke lapangan. Iya. Aku tidak menemukan Ahmad, begitu Ustaz. Iya, ahsan barakallahu fiik ya.
sudah bagus ya. Kemudian terjemahnya ini sudah nyambung ya, 80% sampai 85% sudah bagus. Tinggal diperhalus saja. Tadi yang tadi menjadi masalah adalah ketika menerjemahkan zahabtu dengan yadhabu gitu ya. Zahabtu ini adalah fiil atau kata kerja yang lampau. Jadi harus diterjemahkan aku telah pergi ke perpustakaan dan aku juga telah pergi ke masjid. Aku juga pergi ke lapangan ya. Tapi secara umum sudah 85% ya, menerjemahkannya bagus. Kemudian konteksnya juga kena ya. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan ditambah lagi ya semangatnya untuk membaca ya, mengulangi. Kemudian Abu Bambang nggak boleh kayaknya kurang pede itu Ustadz ya, itu dihilangkan ya, karena akan membawa asumsi bahwa Abu Bambang ini kurang pede saja. Nanti kalau salah pun insya Allah saya langsung menegur itu. Jadi ketika menyampaikan ya bacaan terjemahkan, tabrak aja gitu ya. Nanti kalau salah nanti saya akan stop gitu. Jadi ini akan memberikan rasa percaya diri ya, seperti itu. Oke, barakallahu fiik. Yang terakhir silakan siapa? Ada Ustaz. Siapa ini? Saya Ustaz. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mustafa yadhaku wa yaqul. Silakan. Mustafa tertawa dan berkata, Ya. Anta la ta'rifu ya Abdullah. Ya. Kamu tidak tahu ya Abdullah. Ya. Ahmad ghaibun al-yaum. Ahmad hari ini tidak ada. Ya. Huwa maridun fil manzili. Ya. Dia sakit di rumah. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Ini kesimpulan dari cerita ya, dari seluruh cerita ini kesimpulannya di sini bahwa untung saja Abdullah tuh, nih Abdullah kan Mustafanya juga ngetawain Abdullah. Mustafa yadhaku wa yaqul ya. Mustafa itu sambil tertawa ya mengucapkan atau bertanya kepada Ahmad ya. Anta la ta'rif ya Abdullah. Memang kau tidak tahu Abdullah, Ahmad hari ini tidak masuk. Ya, gaib itu bisa tidak ada atau tidak masuk, maksudnya tidak masuk kelas, tidak masuk sekolah. Huwa maridun. Marid itu ada sakit ya. Fil manzil. Fil manzil ay fil bait. Ya. Dia sakit di rumahnya. Ya, ada alif lam ya. Dia sakit di rumahnya. Oke. Jadi Ibu Fitria sudah bagus ya memahami terjemahannya, kemudian bacaan sudah bagus. Alhamdulillah ya, semua ternyata nih sudah bisa dipahami oleh ikhwah fillah ya. Dan saya merasa lega ya ketika ternyata ikhwah fillah sangat bagus dalam menerjemahkan cerita ini. Dan ini adalah salah satu kunci memahami bahasa Arab. Apalagi nanti ya ketika menerjemahkan kitab-kitab para ulama ya, kitab-kitab hadis, kemudian kitab-kitab tafsir, ini ketika background ataupun ilmu tentang bahasa Arab kita tidak cukup, hati-hati sekali ya. Jangan sampai kita salah menerjemahkan ya. Saya sedikit sekarang sedang membaca sebuah kitab ya, Syama'il Muhammadiyah, yaitu kitab-kitab hadis tentang pribadi Rasulullah SAW, baik yang berkaitan dengan fisiknya, rambutnya, ya, kemudian akhlaknya. Kemudian saya juga membaca sebuah buku terjemahan. Ya. Saya membandingkan, ternyata subhanallah, banyak juga para penterjemah buku yang bukunya sudah dicetak, tetapi ketika menerjemahkan, ini keliru gitu ya. Memang sifat manusia memang keliru gitu ya, tetapi kalau sudah diterjemah, dicetak berarti ada editor
ya. Ini ketika perbendaharaan ilmu bahasa Arab kita kurang ya, dalam menerjemahkan hadis terutama atau tafsir, ini akan berpengaruh besar kepada terjemahan yang akan kita hasilkan. Oleh karena itu harus lebih semangat ya, kita masih di awal ya, kita belum belajar apa-apa istilahnya ya, dan jangan pernah merasa cukup ya, tapi terus berlatih ya, membaca, kemudian mengartikan ya, supaya ilmu bahasa Arab kita semakin bagus ya. Kemudian ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa saya memilih buku ini ya. Buku ini mungkin tidak semua orang memahami ya. Kenapa sih kayak seperti bertele-tele ya? Bukan seperti itu ternyata kan. Ini yang dikeluarkan oleh Kementerian Kebudayaan Arab Saudi. Agar orang yang belajar buku ini tuh mengetahui ya, sebagian kecil dulu atau pembukaan tentang adab-adab, kemudian budaya Arab, agar memang kita merasa ya tinggal di Arab atau merasa bagian dari orang Arab, sehingga semangat kita untuk belajar ini lebih tinggi. Oke. Barakallahu fikum ya. Kita akan lanjutkan untuk menjawab latihan-latihannya ya. Kalau tadi ketika menerjemahkan sudah bagus, insya Allah ketika membaca atau menjawab latihan pun insya Allah gambarannya cukup bagus juga ya. Oke, kita akan menjawab satu persatu ya. Seperti biasa akan saya absen dari atas ya. Silahkan nomor 1 Bu Agita ya. Mbak Gitanya. Oh, coba Pak Alan, silahkan Pak Alan. Oke, baik Ustaz. Yang Ajib Anil Asilah itu ya. Ya. Bang ya Bahazuan Ahmad. Siapa yang mencari Ahmad? Ya. Abdullah ya Bahazuan Ahmad. Iya. Barakallahu fiik ya, mumtaz. Nah, tadi terjemahannya juga sudah bagus. Siapa yang mencari Ahmad? Yabhasu Abdullah yabhasu an Ahmad. Di sini ada seperti kemarin ya. Kalau yadhabu ila ya, zahibun ila. Kalau bahasa biasanya ada an. Ya. Oh iya. Bahasa itu kan membahas ya, mencari gitu ya. Mencari an, tentang ya. Ini selalu ada padanan katanya. Jadi itu pasangannya. Kalau kemarin saya bilang saya pergi ke ya, saya pergi ke ke pasar ke toko ke lapangan, tapi ada keterangannya gitu ya. Yadhabu ila ya, tapi kalau yabhasu ini pasangannya an ya. Diingat ya, kemudian dikasih catatan kaki silahkan. Yabhasu an misalkan, atau digaris bawahi ya, tebal. Nah, yabhasu an ya, itu mencari. Oke. Boleh Pak Alan ditambah satu lagi? Baik, ma yaqra'ut talami maktabah. Apa yang dibaca murid-murid di perpustakaan? Ya. Yaqra'ut talamizu yaqra'ut talamizul kutubah ya. Ya, Fil betul. maktabah. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah bagus, sudah tepat jawabannya. Kemudian ini cara menjawab yang aman tadi diambil ya dari soal itu untuk dijadikan sebagian jawaban ya. Tadi pakai Abdullah dulu ya. Abdullah yabhasu an Ahmad ya. Kemudian nah ini jawaban seperti itu tidak pasti tapi kontekstual ya. Bisa jadi yang didahulukan adalah pelakunya atau bisa jadi pekerjaannya dulu. Yaqra'u talamizu ya, pekerjaannya dulu. Yaqra'u talamizu
al-kutuba fil maktabah. Ya, barakallahu fiik Pak Alan. Kita lanjutkan setelah Pak Alan. Tadi Bu Agita, silakan Bu Agita. Ustaz, maaf tadi putus Ustaz. Oh iya, silakan. Sekarang nomor 3 Bu ya. Iya, hal Ahmadu fil maktabah, apakah Ahmad berada di perpustakaan? Ya. Ahmadu, kalau Ahmadu fil manzil boleh nggak Ustaz? Boleh, boleh. La Ahmadu fil manzil. Ya, ahsanti ya. Sudah tepat ya. Jadi, berarti jawabannya bisa na'am atau enggak ya. Kemudian baru ditambah keterangan la Ahmad fil manzil. Itu sudah suatu jawaban yang sempurna ya, yang tepat gitu ya. Oke, boleh tambah satu lagi silakan. Aina yusalli Abdullah Zuhri, di mana Abdullah akan melaksanakan sholat zuhur. Iya. Yusalli Abdullah Zuhri fil masjidil madrasah. Iya. Oke, barakallahu fiik ya. Coba terjemahkan jawabannya. Abdullah salat. Abdullah akan sholat zuhur di masjid sekolah yang berada di sekolah. Oke, barakallahu fiik ya. Tinggal zuhra ini sebagai objek ya. Jadi dibacanya fathah. Aina yusalli Abdullahi az-zuhra. Ya, karena sholat zuhur ini sebagai objek ya. Ya, dia yang dilakukan atau tempat waktu yang dikerjakan sholat di situ ya. Makanya menjadi fathah. Oke, dan itu akan kita pelajari secara detail nanti di babnya. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian selanjutnya silakan Bu Bambang sudah tadi ya menerjemahkan. Bu Ella juga sudah ya. Sekarang ke Pak Fahmi Nur Fauzi, silakan Bu. Pak Fahmi silakan. Nomor 5 dan 6. Oke. Suaranya agak samar-samar ya. Tapi insya Allah jawabannya Mada yal'abu talamizu fil mal'ab. Jadi ya, yal'abu talamizu kuratal qadami fil mal'ab. Atau boleh juga yal'abu talamizu fil mal'abi kuratal qadam. Boleh itu ya, boleh maju atau mundur ya keterangannya, itu tidak masalah ya. Tapi yang jelas tadi mengulang sebagian dari soal untuk jadi jawaban itu adalah salah satu metode untuk menjawab dengan jawaban yang baik ya. Oke, nomor 6-nya Pak Fahmi. Hal tuhibbu kuratal qadam? Tuhibbu itu kepada Pak Fahmi. Jadi ini penulis menanya atau saya menanya Pak Fahmi, hal tuhibbu kuratal qadam? Apakah engkau? Berarti kan yang ditanya adalah Pak Fahmi ya. Apakah engkau senang bermain bola? Maka jawabannya apa? Ya. Oke. Kurang naamnya sudah jelas ya. Tadi ketika pertanyaannya hal berarti jawabannya na'am ya.
Naam. Tinggal diganti ininya tuhibbunya dengan ana. Menjadi apa? Ya. Uhibbu, ya betul ya. Uhibbu ya. Suaranya agak kurang jelas tapi samar-samar ya. Naam, uhibbu kuratal qadam. Ya, benar. Saya senang bermain bola ya. Oke, barakallahu fiik ya. Sudah bagus jawabannya. Dilatih lagi cara membacanya ya. Kemudian alif lamnya tadi diperjelas ya. Qamariyah Samsiyah, ini barakallahu fiik. Kemudian selanjutnya Pak Fahmi Siregar. Ya, baik Ustaz. Ya. Limadza la yadhhabu Ahmad al-yauma ilal madrasah? Ya, barakallahu fiik, bagus. Li'annahu huwa maridun. Ya, oke, barakallahu fiik ya. Li'annahu huwa marid. Ini boleh ya. Tapi kalau Pak Fahmi menjawab li'annahu maridun, itu sudah cukup ya. Dan huwa tadi sebagai penegasan ya. Li'annahu, karena hu itu sudah mencakup huwa. Li'annahu, tapi kalau disambung menjadi li'annahu ya. Seperti gini. Li'annahu ya. Ini kan li'annahu ini nunnya ya. Hu di sini ya. Hu di sini adalah huwa. Ya. Jadi kalau sudah disambung li'annahu itu sudah cukup. Tapi kalau mau ditambah li'annahu huwa marid, berarti ini sebagai penegasan ya. Dan nanti penegasan ini akan kita bahas pada bab-bab yang berikutnya ya. Oke, barakallahu fiik. Yang terakhir, Ustadz, tunggu tulisannya tadi gimana ya Ustadz yang di an-nahwu fi itu Ustadz? ya. Ini kan Jawaban nomor 7. pertama kita sudah bahas kemarin ya, pertanyaan dengan limadza, maka lamnya harus dipakai lagi. Ya. Limadza jawabannya itu li'anna. Jadi gini, li-nya dari soal tadi, annahu itu li'annahu, karena dia ya, non li'annahu. Jadi gini, asalnya huruf lam, kemudian anna sama huwa. Nah, ini kan anna ya. Annahu, kalau disambung, annahu bahwa dia, artinya bahwa dia. Kemudian ditambah lam, ini sebagai alasan ya, karena soalnya memakai li ya. Mengapa gitu? Kalau madza saja kan apa? Kalau pakai lam limadza mengapa? Nah, kalau pertanyaannya mengapa, maka jawabannya adalah karena. Li'annahu itu adalah karena dia. Huruf lam bersambung dengan anna ya, kemudian bersambung dengan huwa. Hasilnya seperti ini. Li'annahu tambah keterangan marid. Ini sebenarnya belum kita pelajari, tapi Pak Fahmi alhamdulillah sudah memahami ya. Insya Allah nanti Bu kita akan mempelajarinya lebih detail ya, karena kita belum memberikan klasifikasi bentuk kata di dalam bahasa Arab ya, dan insya Allah nanti kita akan pelajari di babnya. Nah ini sebagai pengenalan saja ya, sekilas. Li'annahu, kata Pak Fahmi menjawabnya seperti ini, li'annahu huwa maridun ya. Li'annahu huwa maridun, karena, jadi kenapa Ahmad tidak pergi ke sekolah pada hari ini? Li'annahu huwa maridun, karena dia saat ini atau hari ini sakit ya. Kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan menjadi penasaran ya, nanti insya Allah kita akan pelajari di babnya secara terperinci.
Oke, nomor 7-nya ya. Nomor 8-nya silakan. Ya, baik Ustaz. Aina Ahmad. Ya. Ahmad fil manzil. Ya, oke. Terjemahkan silakan. Di mana Ahmad? Ahmad di dalam rumah, di rumah. Ya. Di mana Ahmad? Ahmad kalau diterjemahkan di dalam rumah, ini kayaknya terlalu berlebihan maksudnya. Tapi kalau diterjemahkan dengan Ahmad di rumahnya. Karena kan di situ kan al-manzil ya. Al-manzilnya pakai alif lam. Jadi rumahnya sudah ketahuan gitu. Rumah siapa? Rumah dia pasti ya. Al-manzil ya. Sebentar. Al-manzil ya. Yang tadi nah di sini al-manzil kita terjemahkan dengan Ahmad di rumahnya ya, karena di sini ada alif lamnya ya. Kalau alif lam itu kan maknanya khusus, sudah diketahui, jangan jauh-jauh untuk menerjemahkannya. Pasti Ahmad itu di rumahnya, kecuali kalau nanti ada keterangan lain gitu ya. Oh, Ahmad di rumah temannya ya. Tapi untuk saat ini aina Ahmad? Di mana Ahmad? Ahmad fil manzil. Ahmad di rumahnya. Barakallahu fiik ya. Oke, kita lanjutkan. Ahmad Ustadz, boleh tanya? Fadhali. Manzil dengan bait itu sama ya Ustadz? Bait sama ya. Seperti jenisnya juga sama gitu. Dengan kediaman ya. Kalau bait itu rumah, kalau manzil itu tempat tinggal dalam bahasa Indonesia. Maknanya sama. Manzil itu dari katanya adalah nazala. Nazala itu adalah turun, singgah, tempat singgah ya. Tapi dalam bahasa Arab manzil itu maknanya adalah tempat tinggal atau rumah ya. Kita lanjutkan ke latihan kedua. Qul uktub sahih au khata ya. Katakan atau tulis benar atau salah gitu ya. Ini gampang banget gitu ya. Silakan. Selanjutnya siapa tadi? Fitri ya. Yang belum? Bu Yasmin ya. Oke, langsung aja setelah Pak Fahmi, ya silakan Bu Yasmin, silakan. Nomor 1 Ustaz. Ya, nomor 1 dan 2 ya. Karena ini mudah insya Allah. Ahmad la yuhibbul qiraah. Ya. Allah. Ini berarti khata ya. Khata ya, oke. Ini karena di dalam tadi cerita tadi kata Abdullah, Ahmad yuhibbul qiraah. Ahmad itu senang atau gemar membaca. Pasti dia ada di perpustakaan ya. Oke, kemudian nomor 2, silakan. Yaqra'ul tilmidul kutubi apa kutub? Talamid ya. Talamidul kutubi ya Ustaz. Kutuba ya, karena objek. Kutuba fil maktabah. Iya. Iya. Ya, betul. Betul. Yaqra'ut talamidul kutuba fil maktabah. Oke, ini betul ya. Sebagaimana perkataan Abdullah atau pengakuan Abdullah ya, barakallahu fiik. Oke. Sudah benar jawabannya. Kita lanjutkan ke berarti dari atas lagi ya sekarang. Oke, lanjut saja berarti ke sekarang tadi Bu Yasmin, Bu Zakiyah silakan. Nomor 3, nomor 4. Ahmad yabhasu an sodiqihi an sodiqihi Abdullah. Ya. Khata. Ya, khata ya. Abdullah yabhasu an sodiqihi Ahmad. Oh iya, betul ya.
Yang benar adalah terbalik ini ya. Harusnya Abdullah yabhasu an sadiqihi Ahmad. Ya, Abdullah yabhasu an sadiqihi. Sadiqihi ini adalah temannya ya. Ahmad yabhasu an sadiqihi Abdullah. Ini kalau kita terjemahkan, Ahmad mencari temannya atau sahabatnya ya. Nah, Abdullah ini sebagai keterangan saja. nah. Ahmad mencari temannya yang bernama Abdullah. Sedangkan dalam tadi cerita di atas terbalik, yang mencari Ahmad adalah Abdullah. Ya, oke. Kemudian nomor 4 silakan. Abdullah yusolli zuhra fil masjidi. Betul. Apa? Sahih. Betul, ya. Sahih ya. Nah, ini sahih sama khata ini di atas. Oke, barakallahu fiik ya. Abdullah yusolli zuhra fil masjid. Abdullah akan salat atau ya, Abdullah akan salat zuhur di masjid ya. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan ke atas, berarti sekarang Bu Agita lagi. Bu Agita silakan nomor 5 sama 6. Yal'abu talamizu quratus salat fil mal'ab. Khata. Khata ya. Oke, yang benar adalah Kodam apa sih? Quratul kodam. Quratul qadam ya. Kata salah itu kan kemarin apa? Bola basket. Sedangkan dalam cerita tadi bahwa Talamid sedang bermain sepak bola di lapangan. Ya, oke. Barakallahu. Nomor 6-nya silakan. Abdullah ya bahasu an Ahmadu finadi. Filnadi. Khoto. Khoto ya, yang benar di yang benarnya mencarinya di mana? Mencari di tadi maktabah di malap. Di mal'ab. Di maktabah, di mal'ab, fil masjid ya. Jadi tidak dicari oleh Abdullah ya. Oke, barakallahu fiik ya, sudah benar jawabannya. Kemudian selanjutnya Pak Alan ya. Ya, Ustaz. Ya, Pak Alan silakan. Ahmadu maridun fil manzili. Sahih. Ya. Sahih, oke. Ya. Ahmad sakit di sedang sakit di Ahmad sakit di rumahnya. Sedang sakit di rumahnya. Oke, terus Mustafa ya'rifu Mustafa mengetahui di mana Ahmad. Sahih. Sahih ya. Sahih. Oke, sesuai dengan percakapan ya, di percakapan terakhir yang saat itu Mustafa berkata sambil tertawa kemudian bertanya, "Anta la ta'rifu Abdullah?" gitu ya. Abdullah, emangnya engkau tidak tahu gitu ya. Jadi yang tahu keberadaan Ahmad dalam cerita itu adalah Mustafa ya. Barakallahu fiik ya. Jawabannya sudah benar semua ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan berikutnya. Ya, anfi al-jumal al-atiyah bila ya kama fil misal. Jadi anfi ini kan ini kalimat positif ya, dinegatifkan ya. Kalau kita menjadi apa? Dibalikan maknanya. Anfi itu adalah menafikan ya. Menafikan sesuatu yang negatif, yang positif menjadi negatif ya. Seperti di sini huwa yuhibbu quratal qadam. Dirubah menjadi kalimat negatif ya. Huwa la yuhibbu quratal qadam ya. Begitu pula contoh kedua, at-tilmidhu yarsumu syajaratan ya. At-tilmidhu la yarsumu syajaratan. Oke. Selanjutnya siapa? Bu Bambang silakan.
1 dan 2, Bu. Al-mudarrisah la taqra'ul qasah. Ya, al-mudarrisah La taqra'ul qasah. la taqra'ul qissah ya. La Qisah. taqra'ul qissah. Oke, sudah tepat ya pemakaian la-nya, artinya menjadi negatif ya. Guru perempuan itu tidak apa? Tidak membaca kisah. Ya, bisa tidak membaca kisah atau tidak sedang membaca kisah ya. Oke, barakallahu fiik. Kemudian nomor 2-nya, Bu. Al-banat, apa ini ya Ustaz? Al-bintu ya, al-bintu. Al-bintu la tas'alul ustad. Ya. Al-bintu la tas'alul ya, la tas'alul ustadza. Ustadza. Ya, artinya apa? Bintu murid. Ya, murid perempuan ya. Murid perempuan tidak tas'alu apa Ustaz? Bertanya, tidak bertanya. Tidak bertanya kepada guru perempuan. Guru laki-laki. Ya. Iya, oke, baik. Bu Bambang langsung ya. Ini misalkan tadi al-bintu kalau tidak tahu langsung dikasih catatan ya. Ya. Jangan ragu-ragu. Kemudian tas'alu itu dari sa'ala, bertanya ya. Biar nggak apa-apa. Bukunya coret-coret bagus. Berarti bukunya bermanfaat ya. Oke, jadi jangan ragu untuk kasih coretan di buku kita semua ya. Coretan itu bermanfaat. Terlebih lagi coretannya tertata rapi ya. Misalkan coretannya di pinggir sini. Ini kasih nomor, misalkan 1 kecil di sini. Kemudian saya biasanya kasih misalkan nomor 1 di sini, nanti di maknanya apa gitu ya. Dan ini cara menulisnya para ulama seperti itu gitu ya. Mereka biasanya nggak ngasih catatan di sini, ya, nggak, bisa di pinggir atau di bawah biasanya para ulama itu ngasih catatan ya. Oke, selanjutnya barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Ella ya. Nah, Ustaz. At-talibu yadhabu ilal maktab. At-talibu la yadhabu ilal maktab. Ilal maktabah ya. Ilal maktabah. Ya, oke. Betul ya. Diterjemahkan, silakan. Murid-murid itu tidak pergi ke perpustakaan. At-talib, murid atau? At-talib. At-talib itu murid saja satu ya. Oh iya, murid ya. Murid itu tidak pergi ke perpustakaan. Iya. Oke. Nomor 4 silakan. Ana astaril kitab. Al-kutub. Astagfirullahaladzim. Ana astaril kutub ya. Ya, kutub itu maknanya lebih dari 2 ya. Iya. Lebih dari 2. 3 kitab paling minimal gitu ya. 3 kitab disebut kutub gitu ya. Karena ya, kalau 1 kitab berarti ana ashtari al-kitab, pakai alif di sini ya. Kalau 2 kitab ini. Nah, kalau al-kutub berarti 3 ke atas. Silakan. Ana la astaril kutub. Iya. Oke. Saya tidak membeli kitab. Iya. Saya tidak membeli kitab-kitab itu ya. Oke, bagus. Oke, selanjutnya silakan. Fahmi ya. Fahmi Nur Fauzi. Oke, anta la ta'rifu Ahmad. Diterjemahkan silakan. Kamu tidak mengetahui ya. Kamu tidak mengetahui Ahmad. Maksudnya kamu tidak mengetahui keberadaan Ahmad. Oke. Barakallahu fiik. Nomor 6-nya silakan. Ya, Abdullah la yajid al-qalama. Ya. Abdullah tidak menemukan pensilnya. Ya. Oke, barakallahu fiik ya. Kemudian Pak Fahmi Siregar silakan.
Ya, baik Ustaz. Ya, silakan. Nomor 7. Hiya tabahatu anil mat'am. Ya, oke. Silakan dijawab. Dia maaf Ustaz. Hiya la tabahatu anil mat'am. Ya, Mat'am. oke. Diterjemahkan. Dia tidak mencari mat'am. Ya. Apa ya, Ustaz? Oh, restoran. Ya. Nah, Dia sudah tidak bagus ya. Tapi bisa jadi nih terjemahan yang paling pas, dia tidak sedang mencari. Karena itu kan tabahasu itu sedang ya. Ya, Dia baik. tidak sedang mencari rumah makan. Oke, yang berdelapannya? Ahmad yuhibbul tufaha. Ya, yuhibbut. Yuhibbut tufaha. Iya. Oke, silakan. Ahmad la yuhibbut tufaha. Iya, artinya? Ahmad menyukai apel. Ahmad tidak menyukai apel. Ya, oke. Barakallahu fiik ya. Ini sudah tepat jawabannya ya. Tinggal tadi catatannya alif lam qamariyah dan samsiyah ya, dibedakan. Yuhibbut tufaha ya. Jangan yuhibbul tufaha. Ya, karena huruf ta itu adalah samsiyah. Jadi lamnya tidak dibaca. Barakallahu fiik. Kita akan lanjutkan ke latihan berikutnya. Ajib bin'am musta'milan ya, ad-dhamir kama fil misalaini ya. Jawablah dengan jawaban na'am ya. Musta'milan dengan menggunakan dhamir seperti dua contoh berikut ini. Contohnya seperti apa? Lihat. Hal hadza qalamuk ya. Na'am hadza qalami ya. Nah, pembahasannya di antara ini nih. Qalamuka ya. Apakah ini pensilmu? Karena anta, jadi memakai ka. Ini berkaitan dengan dhamir mutasil, yaitu dhamir kepemilikan atau kata ganti kepemilikan yang sudah kita bahas beberapa kali. Jawabannya na'am. Ya. Karena yang ditanya anta, berarti sekarang saya menjawab na'am hadza qalami. Betul, ini adalah pensil saya. Ya. Kemudian contoh kedua, hal faslu Fatimati amamal ma'mal. Apakah kelasnya Fatimah ya? Berarti kelasnya punya siapa? Ya, artinya bukan kepemilikan, tetapi ini dinisbatkan. Kelas tempat belajar Fatimah maksudnya ya. Di depan lab, na'am ya. Fasluha, tahu ya. Di sini fasl ya, faslunya saja. Faslu Fatimah, Fatimahnya diganti dengan domir menjadi ha, karena Fatimah itu adalah hiya, dia perempuan ya. Hiya ketika bersambung dengan fasl menjadi ha. Na'am fasluha amamal ma'mal ya. Oke, jadi ini bahasanya tentang domir ya, domir muttasil, domir yang bersambung, kata ganti yang bersambung. Kalau dalam bahasa Indonesia, bukuku, bukunya, bukumu ya. Ini akhiran-akhiran ini disebut dalam bahasa Arab domir muttasil ya, kata ganti. Oke, silakan nomor satunya itu siapa sekarang? Bu Widi ya? Silakan Bu Widi. Hal hadza jas apa nih Sauti. Hal hadza sautul jaras. Oh, hal hadza apa Ustaz? Sautu. Oh, sautu. Ya. Hal hadza sautu jaras. Sautul jaras. Sautul jaras. Saut itu apa? Enggak tahu Ustaz. Suara. Al-jaras adalah lonceng ya. Nah, kita sedang berada di lingkungan sekolah. Ini kan sekolah zaman dulu ya, jadul. Pakai lonceng, belum pakai bel gitu ya. Sekarang sih bel maknanya juga jaros ya. Tapi jaros itu pada asalnya lonceng ya. Al hadza sautul jaras ya.
Nah, sekarang yang dirubah apanya? Jarosnya. Loncengnya. Jarosnya. Coba. Jarosnya jadi Dijawab dulu dengan na'am. Naam. Hadza sautuhu. Nah, ahsanti. Nah, itu yang saya maksud. Jadi diganti jarosnya dengan kata ganti. Ya. Apakah ini suara bel, suara lonceng? Jadi dijawab na'am. Itu suaranya, itu suara lonceng. Loncengnya dihilangkan, diganti dengan Sautuhu. iya. Sebentar. Saya tulis ya. Ya. Tuhu. Ini kan taknya ya. Ini maaf, sod, wau, ta. H-nya kembali ke mana? Lonceng. Kembali ke loncengnya. Jadi loncengnya sudah diwakili dengan kata ganti ya. Barakallahu fiik. Oke. Satu-satu aja nih biar semua kebagian ya. Oke. Selanjutnya berarti Bu Zakia ya. Hal kitabi fil fasli. Ya. Apakah buku saya di kelas? Ya. Berarti ini Nanya ini ke kan orang. bertanya ya. Bertanya ya, bertanya orang kepada orang. Misalkan katakanlah saya yang bertanya kepada Bu Zakia. Hal kitabi fil fasl, maka Bu Zakia harus menjawab pertanyaan saya. Naam, kita buka fil fasl. Ya, ahsanti barakallahu fiik ya. Berarti kitabinya karena milik saya, berarti kan kitabnya anta. Kitab dan anta ya. Kitab antanya. Antanya kan balik pada saya kan? Karena saya yang punya buku tersebut ya. Ini disatukan kitab dan anta menjadi kita buka ya. Kita ini kaf ceritanya tuh. Nah, kafnya kembali ke mana? Ke anta. Kita buka. Ya. Jadi jawabannya sudah tepat ya. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan. Silakan Bu Agita ya. Nomor 3. Hal sadiqa Mustafa ghaibal yaum. Ya. Hal sadiqu Mustafa ghaibul yaum. Ya. Naam. Ya. Banyak itu Ustaz berarti ya. Ya. Nih, coba diterjemahkan dulu ininya apa? Pertanyaannya. Lupa deh. Sodikun apa ya Ustaz? Lupa. Apakah teman? Oh, apakah teman Mustafa ghaibul yaum? Ya, apakah temannya Mustafa tidak masuk kelas hari ini? Naam. Teman tulis sodiquha. Sodiquhu. Nah, oke. Lanjutkan. Atau diulang? Naam. Naam, sadiquhu Mustafa ghaibal yaum. Mustafanya jangan Mustafa hilangnya udah diganti. Sadiquhu ghaibal yaum. Ghaibul yaum ya. Oke. Naam. Sadiquhu ghaibul yaum ya. Jadi sadiknya seperti ini. Ya. Iya. Sodikuhu. Hu-nya kembali ke siapa? Mustafa. Nah, sekarang sudah mulai ya, maksudnya harus sudah sering melatih mengucapkan kata ganti ya. Ini sudah tepat barakallahu fiik ya. Lanjut Pak Alan ya. Baik Ustaz. Nomor 4, hal manzilu hunaka. Naam. Yeah. Manzili hunaka.
Oke, barakallahu fiik ya. Coba terjemahkan Pak Alan biar yang lain juga mendapat manfaat. Apakah tempat tinggal di sana benar tempat tinggal? Apakah tempat tinggalmu di sana? Tempat tinggal kamu di sana? Nah, benar tempat tinggalku di sana. Iya, oke ya. Jadi seperti misalkan saya bertanya ke Pak Alan nih, biar yang lain paham. Saya bertanya kepada Pak Alan. Kita praktekkan ya Pak Alan ya. Hal manzilu hunak? Coba dijawab. Naam, manzili hunak. Nah, gitu ya. Jadi biar nyambung nih percakapannya. Di sini ya. Manzili ya. Ya. Manzil itu berarti kediamanku atau rumahku saja diterjemahkan di sini. Betul, rumahku di sana. Ya, karena yang ditanya tadi anta itu ya. Maka pasti ini akan berubah menjadi manzili. Ya. Sekarang coba dibayangkan saya bertanya kepada semua ikhwah, hal manziluka atau hal manziluki. Hunak, nah, semua ikhwah menjawab, na'am, manzili hunak. Ya, insya Allah paham. Kemudian selanjutnya, Bu Bambang ya. Bu Agita belum. Bu Agita udah? Belum? Sudah tadi. Bu Agita udah ya tadi? Bu Bambang Udah, sekarang. Oh iya, silakan Bu Bambang, silakan. Bu Bambang nomor 5 ya. Ya. Hal hadihi maktabah Ustadz? Apakah dia ada di perpustakaan Ustadz? Bukan. Maaf. Hal hadihi, apakah hadihinya itu kata tunjuk Bu ya? Apakah ini maktabah itu apa? Perpustakaan ya. Apakah ini perpustakaan Ustadz? Nah, lihat. Coba diperhatikan dengan pelan ya. Sebentar. Hal itu kan apakah? Hadihi, kata tunjuk ini ya. Maktabatul Ustadz. Maktabatul Ustadz itu bendanya satu. Ya. Kalau kita terjemahkan seperti sapu tangan, bendanya satu. Apakah ini perpustakaan Ustadz? Bendanya pasti satu, perpustakaannya satu. Nah, sekarang dijawab dengan na'am. Na'am. Silakan na'am. Na'am maktabaha. Hadi dulu. Na'am hadihi. Na'am hadihi maktabaha. Maktabatu. Ustadznya diganti dengan apa? Maktabatu ka. Bukan. Ustadz itu kan yang kita ceritakan ya. Seperti saya sekarang bertanya kepada Bu Bambang. Kata saya, Bu, ini perpustakaan Ustadz bukan? Ya. Ustadznya itu berarti orang ketiga. Katakanlah Ustadznya itu Pak Tony gitu ya. Saya tanya ke Bu Bambang. Bu Bambang, ini perpustakaan Pak Tony bukan? Nah, Pak Tony-nya itu harus diganti dengan gini. Oh betul, ini perpustakaannya. Nyahnya itu kembali kepada Pak Tony. Nah, Ustadz ini, Pak Tony ini kan laki-laki ya. Berarti kalau mau diganti dengan kata ganti, apakah itu ka, apakah itu hu atau ha? Jadi gini. Hal hadhihi maktabatul Ustadz? Naam, hadhihi maktabatuha, maktabatuhu, maktabatuki atau maktabatu tuha gitu. Afwan Ustadz belum paham. Oke. Ustadznya diganti ya. Sekarang maktabah kan, maktabah perpustakaan Ustadz ya. Iya. Sekarang Ustadznya dicoret dengan kata ganti. Jadi nih. Maktabatuhu.
Ini biar semua paham ya. Semua diganti dengan kata ganti. Jadi tadi, betul ini perpustakaannya. Nyahnya itu kembali kepada siapa? Kembali kepada Ustadz. Nah. Tadi, kalau di soalnya, di pertanyaannya, apakah ini maktabatul Ustadz? Maka dijawab, na'am, hadhihi maktabatuhu. U-nya ini mewakili siapa? Mewakili Ustadznya. Aku paham sampai di sini, Bu Bambang? Paham, Ustadz. Ya. Nah, cuman Bu Bambang harus cepat memilah dan memilih. Apakah Ustadz ini orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga? Seperti tadi gini. Yang nomor 4. Hal manziluka hunak, apakah rumahmu? Nah, rumahmu ini, berarti rumah ini kan, Kak ini orang yang diajak bicara. Sedangkan tadi, Ustadz ini adalah orang yang sedang dibicarakan. Apakah ini perpustakaan Ustadz? Ustadznya nggak ada di situ. Tapi yang dibicarakan antara penanya dan yang ditanya. Oke, insya Allah paham ya. Nanti dibaca lagi, dan filenya saya sudah share ya ke admin tentang masalah kata ganti. Bu Bambang bisa murajaah lagi file-file yang saya kirim, atau melihat lagi video ya, video pertemuan berapa ya, ada semuanya di channelnya Wasal Travel ya. Tapi tadi ya, ku-nya ini kembali kepada Ustadz ya. Mengerti ya? Iya. Maktabatuhu-nya kembali kepada Ustadz. Oke. Barakallahu fiik. Oke, kita lanjutkan. Bu Ella ya. Ya Ustaz. Coba. Hal hadhihi hakibatuhu Sa'ad. Ya. Hal hadhihi hakibatuhu Sa'ad. Ya, hakibatu Sa'ad. Ya. Hadhihi Naam, hadhihi hakibatuhu. Nah, oke. Barakallahu fiik ya. Berarti gini. Bu Bambang juga dilihat ya. Saya pelankan nih. Tadi jawaban dari Bu Ella. Naam dulu ya. Naam. Naam. Ini meme-nya. Naam, hadhihi hakibatuhu ya. Nah, coba Bu Ella minta tolong diterjemahkan dulu pertanyaannya. Sa'ad. Apakah ini tasnya Sa'ad? Ya, apakah ini kata tunjuk ya. Akibah itu tas, Sa'ad itu adalah nama seorang laki-laki. Apakah ini tasnya Sa'ad? Oke. Jawabannya Bu tadi. Benar, ini tasnya. Ya. Benar. Ini tasnya, gitu ya. Saatnya nggak usah diulang lagi karena sudah ada hu-nya di sini. Ya. Hu-nya ini kembali ke mewakili Sa'ad, ya. Kalau kita terjemahkan dengan bahasa Indonesia, apakah ini tasnya Sa'ad atau apakah ini tas milik Sa'ad, ya? Kemudian kita jawab, betul, ini tasnya. Jadi saatnya kita tidak ulang lagi dalam jawaban karena nya, tasnya, ya, kata-katanya ataupun akhirannya yang nyambung ke tas itu kembalinya menunjukkan kepada Sa'ad, ya. Dan ini sudah kita pelajari di dhamir muttasil, ya. Oke, barakallahu fiik ya. Saya rasa cukup nih latihannya sampai sini dulu karena subhanallah ternyata kita keasikan ya. Waktu telah menunjukkan pukul 21:05
20 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita ya untuk sama-sama kembali ya bersemangat mempelajari bahasa Arab ya. Kemudian kita dijadikan orang-orang yang sabar untuk meniti jalannya para ulama itu mencari agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran wa jazakumullahu khairan kepada Ustadzuna yang telah menjelaskan materi pelajaran bahasa Arab hari ini. Dan kita memang semakin asyik, Ustadz, jadi nggak terasa waktunya sudah sejam lebih. Ini ada sesi tanya jawab. Ya. Waktunya udah kelewat ya. Iya. Baik. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan ya silakan. Iya, bertanya bisa. Jadi silakan yang masih punya waktu mau bertanya, silakan bergabung. Kalau ada agenda lain, misalkan harus menyiapkan anak-anaknya ataupun keperluan lainnya, silakan leave dari meeting, silakan. Ya, oke, barakallahu fiik. Silakan Bu Widi. Ya. Yarsumu artinya apa Ustaz? Dengan syajarah. Melukis atau menggambar. Syajarah. Ya. Syajarah itu pohon ya. Pohon. Terus kalau tadi yang untuk nomor 7 kalau jawabannya 5 ridho bisa nggak Ustaz? Nomor 7 yang sebentar. Nomor 7 mazalah yadhabu. Coba dibaca dulu. Yang tadi mazalah yadhabu Ahmadu yauma ila dosa. Ya nahu mari. Kan tadi jawabnya di nahu. Ya nahu ya. Kalau 5 ridho bagaimana? Itu kan kembali ke Ahmad ya. Oh. Sebentar. Bukan karena sakit gitu kan, maksudnya gitu. Gimana? Kan mengapa? Kan jawabannya 5 ridho karena sakit gitu. Oh, enggak ya? Gini. Karena kan alasan ya. Alasannya itu harus diwakili dulu, diterangkan domirnya kemana itu. Seperti kita saat menjawab ya, limadza la yadhhabu, ini kan ya. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Nomor 7 kan ya? Ini Bu ya? Iya Ustaz, ya. Oke. Sebentar. Oke. Limadza la yadhhabu Ahmad al-yawma ilal madrasati? Pertanyaannya, mengapa ya Ahmad tidak datang hari ini ke sekolah? Li'annahu. Jadi yang diterangkan, yang ditanyanya apanya dulu gitu. Yang ditanya adalah Ahmadnya dulu. Bukan alasannya. Alasannya itu kan sebagai keterangan ya, tambahan. Kenapa Ahmad tidak datang? Gitu. Karena Ahmad titik-titik keterangan. Karena Ahmad titik-titik keterangan. Bisa marid karena misalkan ada kebutuhan lain, ada acara lain ya. Yang jelas ini alasannya harus kembali ke Ahmad dulu. Kalau 5 tadi Ibu bilang 5 ridho ya? Iya. 5 ridho. Ini kurang tepat ketika membaca, walaupun dipahami ya. Karena biasanya kalau ada limadza, kemarin kan lamnya yang kita bahas masuk ke kata kerja ya. Iya. Karena marid itu, karena sakit itu jarang ya Bu, walaupun berasal atau ada kata kerjanya ya.
tapi tidak lazim digunakan sebagai kata kerja. Oh, iya. Karena dia biasanya langsung dalam bentuk kata benda, kata sifat gitu. Iya, iya. Marid ini adalah kata sifat. Ya. Kata sifat maksudnya apa? Ini pekerjaan tapi sifat. Berbeda kalau kemarin limadha yadhabu Ahmad ilal maktabah liyaqra'a liyaktuba. Itu kan ada jelas real kata kerjanya gitu. Tapi kalau sakit itu adalah sifat yang melekat kepada seseorang, makanya tidak disambungkan dengan fiilnya. Oh, iya. Tetapi diganti dengan domir li'anahu, ya, karena dia langsung jawabannya karena Ahmad sakit. Jadi tadi sakit ini tidak disifati dengan pekerjaan karena bukan keinginan, tapi sakit ini sebagai sifat yang melekat kepada seseorang, makanya tidak dijawab dengan sebuah kata kerja, tetapi dengan sebuah alasan yang disebutkan, ya, bahwa keadaannya Ahmad itu sakit, jadi dia tidak datang ke sekolah. Ya. Insya Allah nanti kita akan bahas lebih banyak lagi karena memang saat ini kalau kita menjawab secara luas, ya, kosakata kita belum cukup untuk membahas sebuah permasalahan ini. Ya. Insya Allah nanti dengan berjalannya waktu semuanya akan bisa difahami. Ya baik Ustaz, jazakumullah khair. Wa iyyakum. Awan Ustaz, jadi li'anahu itu udah bentuk pakemnya untuk jawaban kalau limaza seperti ini ya Ustaz? Iya, iya. Ya, misalkan boleh gini. Li'annahu gini. Itu hu-nya itu bisa berubah ya? Bisa berubah. Li'annaha subjeknya misalkan, kenapa Fatimah tidak masuk hari ini, Ahmadnya diganti dengan Fatimah, ya. Kita jawab li'annaha karena hu-nya kan untuk laki-laki, ya. Iya. Sedangkan Fatimah untuk perempuan, diganti li'annaha maridhah. Karena ha perempuan, maridnya juga sifatnya sifat untuk perempuan, maridhah. Li'annaha maridhah. Ya. Kalau karena aku, li'anni. Kalau karena saya, li'anni. Ya, gini saya tulis. Nah, ini nun satu ya, kemudian ya, ini kan hamzah. Li'anni atau li'annani bisa. li'anni. Iya, karena saya, misalkan saya tanya ke Bu Zakia, li'anni itu sama maknanya. Li'anni, ya. Satu lagi Ustaz, Ya, bedanya tilmiz sama tolib itu apa ya Ustaz? Jadi, talib ini lebih ke mahasiswa. Talib mahasiswa. Tapi tilmid ini adalah siswa. Ya. Siswa. Ya. Talami kalau namanya. Talami adalah siswa-siswa. Ya. Kalau tolib mahasiswa ya Ustaz? Ya, mahasiswa. Talib dan talibah mahasiswa dan mahasiswi. Ya. Nah, Ustaz. Jamaknya tulab ya, para mahasiswa. Atau talibat, para mahasiswi ya. Jadi kalau ini akademi ya, bahasa akademi berarti talamid itu dipakai untuk siswa SMA, SMP, SD, sedangkan talib itu dipakai untuk tingkat perguruan tinggi. Ya. Oke. Jazakallah khairan Ustaz. Wa iyyakum. Baik, barakallahu fikum Ustadzuna dan teman-teman sekalian. Waktu sudah cukup ya, melampaui, jadi kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, insya Allah kita semakin asik dan
Jangan lupa, jangan sungkan-sungkan untuk menulis terjemahan setiap kata yang asing ya, yang baru silakan ditulis, dibikin catatan biar kita nggak menanya lagi di kalau di pertemuan depan ketemu lagi kalimat seperti itu, maka kita insya Allah sudah paham ketika kita rajin mencatat terjemahannya. Baiklah, kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.